Di antara masalah yang ingin Bapak sampaikan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-11 kali secara berturut-turut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di usianya yang akan menginjak 17 tahun, Kabupaten Lombok Utara mulai mendapat kado ulang tahunnya. Kali ini, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah yang ke-11 kali diterima Kabupaten Lombok Utara. Predikat WTP ke-11 itu membuktikan kepada publik bahwa Pemda Lombok Utara konsisten dalam laporan keuangannya. Laporan hasil pemeriksaan itu sendiri diterima langsung oleh Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar, didampingi oleh Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani. Dengan diraihnya opini tersebut, maka ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan pengelolaan keuangan dengan sangat baik. Tentu ini harus terus ditingkatkan untuk memacu kinerja di semua organisasi perangkat daerah. Berikut wawancara dengan Bupati Lombok Utara Tuan Guru Haji Najmul Ahyar di kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram siang tadi. Ya, alhamdulillah ini penilaian ya atas hasil kerja terutama di bidang keuangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Ya, kita bersyukur bahwa hari ini pemerintah Lombok Utara diberikan penilaian berupa opini wajar tanpa pengecualian. Dan alhamdulillah ini untuk ke-11 kalinya kita terima di Kabupaten Lombok Utara. Harapan ke depannya Pak Bupati? Ya, harapan kita dapat ditingkatkan terus-menerus ya. Ini menyangkut disiplin pengelolaan keuangan. Ya, apalagi yang kita kelolanya adalah uang pemerintah, uang negara, yang tentunya harus kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan, ya. Dan kalaupun ada yang kita harus lakukan perbaikan, ya. Tetapi ke depan kita tentu berharap tidak ada kesalahan-kesalahan lagi dalam pengelolaan keuangan. Untuk WTP ke-12 kalinya Pak Bupati optimis bagaimana Pak Bupati? Saya optimis ya, sepanjang kita bekerja dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh, insya Allah saya yakin ya ke depan opini ini akan bisa kita pertahankan. Tapi tentu harapan saya kepada kawan-kawan semuanya, ya para kepala OPD, bekerjalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, mempedomani aturan-aturan yang ada. Karena salah satu dasar daripada WTP dan tidaknya adalah kepatuhan kita terhadap aturan dan sistem yang sudah dibuat oleh negara untuk kita. Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani mengatakan pihaknya di legislatif menyambut baik dan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dengan bukti WTP yang ke-11 kali ini. Kendati demikian, hal ini bukan dijadikan ukuran untuk berpuas diri, melainkan untuk terus bekerja dengan baik agar apa yang belum sempurna untuk disempurnakan. Pihaknya berpesan supaya semua elemen saling bahu-membahu kaitan dengan mempertahankan WTP ini di tahun mendatang. Ya, saya menyambut baik ya, dan sangat mengapresiasi atas capaian pemerintah daerah atas LHB wajar tanpa pengecualian. Tentu ini sebagai bukti bahwa pemerintah daerah sudah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan baik. Tapi tentu kita tidak boleh puas ya. WTP bukan berarti sempurna. Itu hal-hal yang masih belum dikatakan tadi itu semua harus diperbaiki supaya pengelolaan anggaran kita semakin baik. Ya. Harapannya Pak Ketua untuk kedepannya? Ya, kedepannya kita semakin baik lagi. Itu intinya. Kita semakin baik lagi. Pengelolaan anggaran kita semakin bagus. Ya. Secara terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Lombok Utara Sahabudin menjelaskan,
Proses pemeriksaan sudah dilakukan oleh BPK jauh hari sebelumnya. Beberapa catatan yang dilampirkan telah diperbaiki, maka demikian pihaknya sedari awal optimis Pemda Lombok Utara akan meraih WTP yang ke-11 kali. Pihaknya menekankan supaya OPD untuk terus meningkatkan laporan keuangannya dari serapan anggaran, juga demikian sehingga hal ini bisa meminimalisir sejumlah catatan dalam pemeriksaan. Kalau secara keseluruhan realisasi anggaran Kabupaten Lombok Utara kan, ya, tapi kan dalam pemeriksaan itu kan tidak hanya itu yang dilihat oleh BPK kan, tapi hal-hal tertentu terutama adalah masalah pertanggungjawabannya gitu kan, pertanggungjawaban, kemudian SPIP-nya, yang internalnya bagaimana, kemudian dari sisi LKPD itu sendiri, ini aturan-aturan yang ada apa enggak gitu kan penyusunannya. Kemudian yang terakhir pertanggungjawaban tadi, pertanggungjawaban dari uang yang sudah digunakan Pemda kan, apakah itu memenuhi bisa dari sisi legalitas, itu yang diperhatikan. Lalu sejauh ini kalau dilihat di penggunaan anggaran di 2024, OPD kita bagaimana? Ya, kalau dari dari sisi itu OPD kita dalam penggunaannya ya masih dalam batas-batas wajar gitu ya. Sehingga ya kita berharap mudah-mudahan lah ya opini dari BPK itu bisa tetap lah seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Dalam ini masih proses ya Pak? Masih. Nah, ininya kebetulan penyerahan laporan hasil pemeriksaan KPD ini dilakukan besok. Besok Pak? Besok pagi ya? Besok siang. Sekitar jam 2. Nanti kepastian apa opini dan sebagainya ya di situ nanti. Besok siang. Ya, besok siang. Dan tentu kita berharap Pemda juga mendapatkan WTP untuk posisi ya, lainnya. Amin. Ya, mudah-mudahan lah dapat itu WTP lagi kan. Nah, di range-nya mungkin WTP ini kan cukup bagus begitu. Nah, apakah ada kinerja-kinerja yang barangkali harus ditingkatkan? Evaluasi. Bagaimana? Ya, terutama tentunya kita berharap ke depan ini kan dari pengelolaan, khususnya pengelolaan keuangan itu yang lebih mungkin lebih terarah gitu kan, lebih efektif ya. Dari beberapa hasil diskusi dengan teman-teman BPK kemarin gitu kan, memang ya ada hal-hal tertentu yang harus kita perbaiki dan ya pertama dari sisi efisiensi penggunaannya, kemudian efektivitasnya juga pemanfaatan itu sehingga bisa mendukung pelaksanaan pembangunan ke depan, tidak hanya operasional aja yang harus kita lihat kan. Tapi ya tentunya kita berharap yang bisa memberikan manfaat langsung ke masyarakat itulah yang diharapkan gitu kan terkait dengan pengelolaan keuangannya. Kemudian berikutnya ya tentu agar ke depan dari sisi pertanggungjawaban itu ya dalam pengelolaan keuangan itu yang lebih bisa akuntabel lah gitu. Artinya dari sisi administrasi sesuai aturan, kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang lebih penting ini kan administrasi mungkin bisa saja bagus, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara legalnya seperti itu, bisa saja. Nah, Pak Kaban, dari ini kan program barangkali untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati baru gitu. Saya kira dari efisiensi ini malah lebih bagus juga sih. Artinya memang yang disasar dalam efisiensi anggaran yang tahun ini kan hanya perjalanan dinas saja itu kan. Dari efisiensi ini yang pertama ya otomatis
artinya perjalanan dinas kan biaya perjalanan berkurang 50% yang sesuai dengan arahan pusat itu. Dan terkait dengan hal ini untuk sementara ya sampai saat ini karena masih tersedia kan itu ya tidak terlalu berpengaruh lah kan. Tapi ketika itu mungkin 6 bulan ke depan sementara angkanya tetap seperti itu ya mungkin ada pengaruhnya juga sih kan, efisiensi perjalanan dinas itu. Kemudian kalau dari sisi yang lain misalnya kan dalam mendukung penyediaan sarana prasarana publik ya lebih bagus juga gitu kan ya iya, sehingga adalah ruang bagi Pemda untuk menambah sarana prasarana publik itu kan. Yang tadinya untuk perjalanan dinas misalnya bisa diarahkan ke anggaran untuk membangun apa gitu kan, membangun jalan, membangun fasilitas publik dan sebagainya. Berapa miliar Kemarin kita sekitar 28 miliar. dari perjalanan dinas saja? Iya. Lalu nanti itu akan dialokasikan untuk apa saja barangkali? Ya, memang sesuai Impres nomor 1 itu memang sudah ditentukan arahnya kan. Di situ infrastruktur, kemudian pendidikan, kesehatan. Artinya nanti Dan ekonomi juga gitu kan. Karena kan mengingat Pak Bupati di dalam beberapa visi misi dan janji politiknya juga akan membangun banyak rumah sakit, beberapa pekerjaan begitu. Itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit begitu. Pak Kaban menilai hal tersebut seperti apa? Apakah dari pembangunan rumah sakit, sport center? Ya mungkin sebagian ya, kalau ke depan ya insya Allah. Kalau dari efisiensi ini mungkin hanya beberapa saja kan. Dari beberapa prioritas yang ada kaitannya dengan 99 hari itu. Tapi untuk yang lebih luas lagi tentu kebijakan Pak Bupati itu ya akan insya Allah akan teranggarkan lah nanti, teralokasikan lah anggarannya untuk mendukung itu gitu kan. Jadi tidak di tahun ini tidak di pergeseran ini, tapi bisa saja di perubahan dan juga di APBD murni 2026. Hasil Pak kita lumayan lah di tahun ini kan. Dan itu sudah direncanakan akan dialokasikan dalam APBD perubahan. Di perubahan. Nilainya barangkali? Sekitar berapa ya? 170 ada salah. Coba nanti kita konfirmasi angkanya ya. Dari Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan. Yut. Baik, terima kasih. Di antara masalah yang ingin dilakukan sekarang, sama permasalahan berulang dapat terjadi pada hampir seluruh daerah, yaitu pertama ketidakpatuhan pada pengelolaan belanja modal baik berupa kurang
tersebut.